Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Mbaknya. Di sini kami mahasiswa dari Mustika Sempak Keluarga akan melakukan pengkajian tentang keluarga Ibu sama Mbaknya ini. Waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, sebelum itu perkenalkan dulu Bu nama kami semua. Pertama dimulai dari saya Bu ya. Saya namanya Fadia Dara, biasa dipanggil Dara. Saya Cuma Yalin, panggil Ayu Cut. Nama saya Amalia. Saya Strida Ibu. Saya Didihan. Saya Via. Saya Yasita Bu. Dan ada teman saya satu lagi, Denisa namanya. Tapi berhalangan untuk hadir Bu. Ya, boleh Ibu perkenalkan dirinya Bu sama Mbaknya. Saya seperti ini. Saya dipanggil Mama Ani. Nama saya Hanifah Basalama, biasa dipanggil Hanifah atau Anif. Usianya mungkin Bu. Usianya 46. Kalau Mbaknya? Kalau saya 21 tahun. Udah tulis namanya. Tadi namanya siapa Bu? Tempat tanggal lahirnya di mana? Jakarta. 3 September. 78. Berarti usia 78. Pendidikan terakhirnya apa? Apa tadi? Semua aja ya. Sekarang Ibu bekerja atau Bekerja di rumah. Bekerja di rumah. Cuma di rumah tangga. Oh, di rumah tangga. Iya, iya bener dong. Kalau Mbaknya tadi namanya siapa? Hanifah. Hanifah. Tempat tanggal lahirnya? Bekasi 20 Mei 2005. Sekarang lagi menempuh pendidikan apa? D4. D4. Iya. Belum bekerja ya Bu? Iya. Alamatnya di mana Bu? Ibu tinggal sekarang. Jalan nomor 5, blok 5, nomor 12, Trias Estate. Ibu sebelumnya untuk kepala keluarganya itu ibu atau Bapak. suaminya? Namanya siapa? Murdianto. Umurnya berapa? Umurnya sekarang 9. Pendidikan bapaknya terakhir SMA. Pekerjaan bapak sekarang apa itu? Karyawan. tempat tanggal lahir bapaknya? Iya,
Jombang. Februari 4 Februari. Februari 1974. Kilogram dulu. Boleh dibikinin genogram, jadi pohon keluarga dari kakeknya ibu. Jadi bapak sama ibu berapa bersaudara? Tiga. Tiga bersaudara dari ayah ibu itu. Yang ibu anak berapa? Anak pertama. Yang duanya cewek cowok. Cewek cowok. Kalau bapaknya berapa bersaudara? 6. Nah, Bapaknya yang keberapa? Terakhir. saudaranya perempuannya berapa? Perempuannya 2, laki-lakinya 4. Apa? Untuk orang tua ibu, kira-kira ada riwayat kesehatannya? Oh iya. Itu apa? Darah tinggi, Enggak gula. dari mudanya, cuman pas mau Baru tua sekarang. ini loh, mau tua ini Baru ada. diabetes sama hipertensi. Itu dari bapak atau dari ibu? Bapak yang, kalau ibu hipertensi. Eh, Kalau misalnya dari keluarga bapaknya, itu Keluarga bapaknya itu kayaknya dua-duanya hipertensi. dua-duanya. Sudah dibuat semua ya. Tadi itu. Dua anaknya. Dua. Yang satu lagi Laki-laki. laki-laki. Namanya? Ilham. Usianya berapa? Usianya ini 19. 19. Bekasi 16 Juli 2004. 2004 berarti SMA ya? Kuliah. Oh, udah kuliah. Baru masuk. Baru Lagi tahun S1. ke tahun kedua ya. Kalau sebelumnya tadi orang tua dari ibu masih lengkap? Kalau dari bapak udah nggak ada dua-duanya. Kalau untuk suku bangsanya, Bu, Ibu suku apa? Jauh kali ya. Jawa ya. Jadi kalau bahasa yang digunakan sehari-hari bahasa Bahasanya Indonesia. Untuk agama semuanya beragama Muslim ya, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, Bapak kan kerjanya penghasilan per bulannya berapa ya? Kisaran aja. Kalau kayak gitu gimana ya? Kisaran aja, Bu. 7 kali ya. Kisaran aja.
Kalau rekreasi keluarga Bu, kalau misalnya tiap minggu apa jalan-jalan, apa kayak liburan? Bapak coba. Jadi kayak nonton TV aja Kegiatan gitu. yang Bener, nonton TV aja. Kalau rekreasi paling kalau dari PT. Jalan-jalan Kalau sama gathering. Itu biasanya per bulan apa per tahun? Per 2 tahun sekali. Ada sekali. Tapi di sini yang yang mencari nafkah dari bapak aja Iya, gitu, bapak. dari bapak aja. Ibu punya kendaraan berapa Bu? Iya ya. Ada motor, motor semua motor. Ibu kan tadi yang mencari nafkah cuma bapaknya. Ibu fokus di rumah, Iya. ibu rumah tangga. Terus kalau kakaknya kuliah, Iya. dua-duanya aktif kuliah ya? Iya. Terus kalau misalkan lagi di rumah nih, itu biasanya bantu ibu atau gimana? Oke, bantu orang tua ya. Saya kawin sama dia. Jadi dia yang bagus aja deh. Iya. Kan dua-duanya kuliah, itu ngekos atau ngekos? Ini berarti lagi libur. kayaknya. Sebenarnya iya sih, bisa dibilang Iya. gitu. Berarti kalau sehari-hari kuliah itu ngekos ya Bu, nggak serumah. Kalau misalkan punya ibu atau dari keluarga ada penyakit yang sering kambuh kah? Apa ya? Ada nggak Bu? Dulu sih saya senang punya asma. Kopi asma. Cuman setelah berkeluarga udah potensinya udah berkurang. Sampai sekarang juga alhamdulillah udah nggak pernah. Itu juga kalau capek banget baru. Oh jadi kambuhnya kalau misalkan dia kecapean Nah, gitu. Tapi untuk sekarang alhamdulillah udah nggak. Terus kan kakaknya lagi kuliah nih Bu. Kakaknya anaknya udah nih ibunya. Ada yang ibu khawatirin nggak sih? Kayak misalkan nanti gimana ke depannya kayak gitu. Terus kan sekarang anaknya usianya berapa Kak? 21 ya? 21. Terus D4 kan jenjangnya tuh sama kayak kita kan S1 berarti 4 tahun. Ada nggak sih Bu yang dikhawatirin misalkan kayak misalkan nanti kerja gimana? Terus kehidupan setelah kuliahnya gimana? Ikut khawatir gak sih? Dan itu Bu yang membuat ibu khawatir itu apa? Untuk kalau saya pribadi sih enggak sih. Berjalan aja gitu. Nggak terlalu yang harus bagaimana gitu. Sebisanya anaknya yang ngejalanin gitu. Kita mah orang sebagai orang tua kan support aja gitu. Berarti selama ini tidak ada kendala ya Bu ya? Alhamdulillah enggak. Berarti kalau misalkan anak ibu kayak lagi ngekos, lagi jauh gitu dari rumah, ibu ada nggak sih kayak merasa takut? Aduh anakku Iya. lagi ngapain ya? Iya. Takutnya dia Ada. belum macam-macam. Kekhawatiran gitu. Kan berasa ini lagi udah dewasa nih, ya udah dewasa. Tapi kadang ada orang tua yang masih takut gitu mengkhawatirkan anaknya kalau jauh, karena kan nggak bisa kepantau kayak gitu. Ada yang nggak merasa? Ibu udah Cemas percaya apa banget gimana? sama anaknya. Kalau orang tua mah pasti cemas ya. Cuman kita ngasih aja kepercayaan pada mereka gitu. Percaya gitu. Kalau ada kecemasan biasanya mencemaskan apa sih Bu dari kakaknya atau adiknya? Apa ya? Ya itu kali pergaulan. Oh, pergaulan. Karena jauh ya Bu dari orang tua. Sama ini makan gitu. Oh berarti takut salah makan atau kayak gimana? Emang ada alergi atau gimana? Enggak, dia enggak makan masalahnya. Susah makannya. Apa harus diingetin nih? Ya iya, udah makan belum gitu. Dia tinggalnya. Cuman itu doang sih. Kalau masalah pergaulan sih, ya kita percaya aja deh sama anak gitu ya. Kasih kepercayaan. Ya mereka insya Allah udah tahu lah mana yang benar mana yang enggak gitu. Kalau untuk riwayat penyakit sendiri kan tadi katanya ada asma. Kalau untuk kakaknya atau anggota keluarga yang lain ada
ada bapak juga punya asma juga. Punya asma juga. Iya. Berarti yang asma ada bapak, ibu, Iya, Semuanya sama. oh, semuanya. Jadi anak ini asmanya pada SD deh. Oh, SD. Setelah SMP sudah intensitas untuk sesama sudah nggak ada. Berarti kayak mulai gejalanya sering kambuhnya itu pas SD. Iya. Ibu di sini tapi tinggalnya sama bapak aja berarti terus hari-hari. Kalau orang tuanya di mana? Saya di itu di Cipinang. Di Cipinang, dua-duanya berarti. Kedua-duanya. Suka mengunjungin orang tuanya Iya, ya, kadang-kadang. kadang-kadang tiap kapan kira-kira? Kayak cuma kayak lebaran doang atau mungkin sebulan sekali? Iya. Bisa bulan siang mungkin 2 bulan sekali. Gitu misalnya. maksudnya. Kalau ibu biasanya suka muncul asmanya itu pas kapan udah berapa? Misalkan Ya itu kalau kondisinya mau lagi tercapai. sampai kalau Tapi dalam nggak seminggu sampai- ini udah Paling cuma berat-berat aja napasnya, nggak sampai gitu. Itu biasanya sesaknya berapa lama sih Bu, kalau di kampung? Nggak sampai seminggu, paling beberapa hari. Beberapa. Kalau emang udah bisa, kan saya punya pentolin ya. Kalau udah berat banget baru pakai. Kalau udah nggak makan baru saya minum obat. Soalnya kalau minum obat ini itu apa? Oh, gemetar. Iya, gemetar. Terus jantung itu Jadi malah Berdebar bang gitu ya? Iya, kalau nggak paksa banget minum. Ibu untuk karakteristik rumahnya kalau boleh tahu nih Bu, untuk kamar tidurnya ada berapa Bu? Ada 3. Kamar tidur 3, untuk ruang makan ada ruang makan, satu ya ruang makan, ruang tamu. Kalau untuk kamar mandinya Bu berdua berapa? 1. Kalau untuk pembuangan sampahnya Bu, di sini tuh kalau pembuangan sampah ditampung dulu di mana? Di dalam, Di luar. di luar. Terus untuk pengangkutannya biasanya Ini berapa? seminggu. Seminggu sekali. Tugas kebersihan tidak bisa. Ya. Ibu biasanya kalau misalnya makan, apakah makan bareng dengan keluarga atau makannya sendiri-sendiri aja? Oh, kalau lagi kurang itu udah makan. Kalau misalkan ibu mau berobat, biasanya ibu berobat di sekitar sini tuh ada puskesmas, itu ada yang terdekat ya, untuk puskesmas terdekat. Ada bisnis tapi kita biasanya Biasanya di di Rumah sakit ya. Enggak, saya nggak klinik ya di rumah. Tapi Fisik ke mana? Sini. Oh itu Ridho. Iya, klinik. berarti ke klinik ya Bu, daripada ke puskesmas lebih seringnya ke klinik. Iya. Tapi pernah mengunjungi puskesmas untuk berobat? Belum. Oh, belum pernah. Walaupun tahu nih ada puskesmas Iya, di sini ya. iya. Belum pernah. Belum pernah ke klinik. Kalau kegiatan mingguan di sekitar sini tuh ada nggak sih Bu kegiatan mingguan? Kayak senam, kayak Senam, senam. iya. Ada sih senam Senam. tiap hari Rabu Jumat. Rabu Jumat. Kalau gotong royong gitu Bu, Gotong royong paling 9 sekali. sebulan sekali ya? Ibu ikut senamnya nggak? Ya. dulu aktif, lah sekarang kan mungkin ada tanggungan ya jadinya nggak aktif, jadi nggak aktif lagi di sana. Berarti pernah berperan aktif ya Nah. Bu? Kalau untuk rumah itu menetap Bu di sini ya, kapan Iya. pindah pindah? Oh, menetap. Dari dulu ya di sini. kalau air ini pakai apa? Bu? Pakai Pakai pump tanah. atau air tanah? Ibu naruh septic tanknya di sebelah mana? Jarak dari sumber air dan septic tank kira-kira berapa? Depan rumah berarti ya? Cuman ini lahnya segini nggak sedikit. Jadi gimana? Zaman keluarga tadi kamar mandinya udah berapa? Satu. Ibu kan Bapak
karyawan swasta ya, biasanya itu kan ada fasilitas untuk asuransi kesehatan. Itu ibu pakai BPJS? Ada BPJS, atau ada asuransinya juga ada. Asuransi sama Tapi BPJS kan nggak kita tahu, jadi pakai asuransi yang Ibu kalau misalnya salah satu dari anggota keluarga ibu sakit, entah misalnya mbaknya atau adiknya dari mbaknya, itu langsung segera dibawa ke puskesmas atau ditangani sendiri, misal minum obat baru. mungkin ya obat warna dulu kali ya. Kalau udah nggak masih baru berubah nggak. berarti ditangani sendiri dulu ya Bu ya. Kalau misalkan di dalam keluarga Bu, kan tadi Bapak yang cari nafkah, Ibu di rumah kuliah. Kalau misalnya ada sesuatu yang harus dikompromikan atau didiskusikan, itu biasanya ngambil keputusannya siapa Bu? Bapak. Ikutnya ke Bapak aja. Ya. Di musyawarahin dulu nggak? Ya biasanya dengan dulu. Tetap yang nanti ngambil keputusan itu Bapak. Untuk kegiatan yang biasanya ada di lingkungan rumah ibu, kayak misalnya PKK atau ada kegiatan-kegiatan lain, arisan, RT/RW, ibu apakah aktif dalam kegiatan itu? Pengajian juga Biasanya berapa kali tuh Bu seminggu? sebulan sekali, sebulan sekali. Kalau pengajian Bu? Pengajian seminggu sekali. Itu di hari apa Bu bisa pengajian? Pengajiannya hari biasa di Jumat. Ibu sekarang lagi masih habis atau apa? Masih. Sekarang KB nggak Bu? KB-nya apa Bu? Nggak mau ada rencana tambah lagi gitu? Tiga kali. Masih penting. Oh iya benar. Kalau Bu untuk ekonomi sekarang kan kakaknya sama adiknya kuliah sebenarnya. Untuk ekonominya ini terpenuhi semuanya, sandang pangan papan semua. Alhamdulillah. Terpenuhi semuanya. Ibu tadi kan ibu punya asma yang Bu. Ibu katanya bilang udah punya tatoin. Berarti ibu udah ngerti asma itu apa, terus penyebabnya gimana gitu. Itu berarti ibu udah paham. Ya sedikit lah sedikit. Ibu dalam kesehatannya kira-kira ada nilai atau norma yang dianut nggak sih sesuai kebudayaan ibu mungkin? Masih enggak. Kayak misalnya lagi sakit atau lagi hamil nggak boleh makan ikan gitu misalnya. Ya, yang berhubungan dengan kesehatan. Biasanya tuh orang bilang pamali kadang gitu. Nggak ada. Ibu biasanya kalau asmanya lagi kambuh nih Bu, ibu langsung minum obat sendiri atau kayak pengen ke rumah sakit atau apa gitu, atau kayak nyelesain sendiri aja gitu? Ya kena sampai yang berat banget sih enggak. Anak dulu juga nggak ada yang sampai berat. Enggak. Paling ya
agak kan gini kayak berat banget napasnya gitu. Tapi setelah minum, setelah pakai pentolin berapa menit udah enak lagi gitu. Ibu kalau misalnya selama menstruasi itu ada keluhan terlalu nyeri atau haidnya nggak lancar? Ya sih alhamdulillah lancar. Lancar. Kalau udah minum kan udah lancar dari minum. Ibu terakhir ke fasilitas kesehatan kapan? Ke puskesmas atau klinik? Kan biasanya ke klinik tuh ibu katanya baru puskesmas. Alhamdulillah semenjak saya rumah tangga tuh jarang sakit. Dulu kan pusing-pusing dikit minum obat selesai. Istirahat dulu ya. Jadi nggak ada yang berat, yang berat terus sampai harus ke enggak klinik gitu enggak. Terakhir bapak yang waktu di Bali itu Berarti untuk asmanya nggak dikontrol. Obatnya kalau misalnya sakit baru dibeli. iya. Berarti nggak dikontrol. Ibu belakangan ini ada yang lagi dipikirin nggak sih Bu? Mikirin apa ya? Kayak apa gitu Yang bikin stres. ya yang belakangan ini. Baik itu dalam waktu yang lama, misalnya masih lama nih, tapi ibu udah kepikiran sampai sekarang. Dari sekarang maksudnya, sekarang Atau yang baru-baru ini terjadi. baru-baru ini. Tapi jadi tulis ya. Iya. Besok mau ketempatan mikir tuh. Tempatan pengajian di sini saya mikir dari sekarang gitu. Cuma itu doang. Enggak sih, tapi yang sampai jangka panjangnya enggak. Saya itu prinsipnya gini ya, udah aja jalanin aja yang ada yang udah. Jadi jalanin. Relax aja gitu, kita santai aja. Menghadapi kehidupan udah santai aja gitu. Kalau misalnya ada masalah ya kita hadapi dengan pikiran jernih gitu aja. Nggak sampai yang harus bagaimana gitu. Tapi kalau misalnya lagi jauh sama anak gitu Bu, terus dapat kabar misalnya nggak bisa pulang atau lagi kenapa-napa gitu, itu bisa jadi kepikiran di rumah, stres di rumah. Mungkin orang ya semua orang tuh Iya. mungkin ya. Mungkin kayak dari di situasi itu aja mungkin Iya. yang paling kerasa gitu. Iya. Bisa jadi. Biasanya kalau ibunya lagi memikirkan sesuatu nih Bu, ibu biasanya ceritanya lebih ke cerita ke siapa gitu, ke suaminya kah atau ke anak Iya, ibu? iya. Ibu ceritanya ke anak ibu gitu ya, kalau misalkan lagi banyak pikiran gitu. Ya pasti hidup ya mesti mikir lah. Iya. Bahaya Bu kalau nggak ada pikiran. Iya. Apa itu yang bisa harapkan? Berarti kita melakukan itu namanya Ibu kalau ya. Untuk harapan keluarga mengenai masalah kesehatan, ibu punya harapan apa? Ya harapannya ya Tetap sehat semua. terus ya tetap sehat biar ngapa-ngapain tuh enak gitu. Kan sehat itu kan utama. Iya, betul. Kalau nggak sehat itu Sama aja nggak ngapain. Ibu sama kakaknya ada yang dikeluhkan nggak dari segi kesehatan yang mungkin belakangan ini atau 2 hari ini lagi sering pusing Siapa atau masih sering? ibu sama kakaknya ada nggak atau udah biasa aja nggak ada yang dikeluhkan?
Kalau untuk tensi Bu biasanya terakhir dicek kapan Bu? Apa juga dari ngeliat itu jadi dari Tapi biasanya Bu kalau di tensi tahu nggak tinggi ke atau normal, gitu? ada normal. Biasanya normalnya. paling kalau pas di PKB ke bidang tensi dong saya. Biasanya kan Jadi tensi tensi normal. Biasanya kata dia gitu ya udah. Berapa-berapanya Normal. Suami juga normal Bu biasanya tensinya. kalau bapak itu punya Terakhir masih ingat nggak Bu? enggak oh bapaknya yang ada aja Kalau Mbak juga normal. Tinggi badan ini terakhir berapa? saya 48 gua masuk deh Berat badan? berat badan sekarang pun pak Hai ya Kalau Mbak- Mbaknya berat badannya berapa? 30 Tingginya? 152. tidak ideal itu sangat kurus ini sangat kurus sangat gendut Kalau berat badan suami ini Kira-kira aja. oh iya ini sama deh sekitar itu enggak 95 gitu 65. Kalau tingginya? ini tinggi ini tiga iya 160. Bisa saya dong? Iya. Ini 170. Saya 170. Sama. Setia berarti kalau 160. ini tinggi lagi 165. iya 165 ini mah ini punya Banyak. ini nggak tahu bapaknya lebih sedikit gitu Berarti di bawah ini. iya di bawah ini iya Baru ini. Si apa? Kita motivasinya dulu ya buat Jantung banget udah suka. Profesor. Enak kuenya tuh. Aduh, betul. Jantung paru juga. Periksa parunya dulu. Jadi kan nggak Itu tensi kakaknya nih. kayaknya Ini lagi netnya. Ya, itu ternyata kayak ini kan. ini ibu dan anak. Normal 128. Gue pengen ngedeg-degan juga. Kakaknya minus berapa? Minus 0,5. Yang tinggi silindernya 1,75. Maksudnya itu yang kanan kita. Yang kanan.
silinder 1. 7 ya tadi? Ini nanti 0,5 ya. Ini 0,7. Kiri, yang kiri 0,5 ya Kak? 0,5 minus 0,5. 115/80. Ibu tadi kalau kulit pakai penggantung gitu enggak? Kalau lagi musim dingin nggak kenapa-napa gitu loh. Misal kalau lagi pergantian musim terlalu dingin suhunya nggak tahu gitu loh, kayak tiduran. Itu aja kalau musim panas kalau ada dia kering. Kalau sekarang lagi nggak ada kayak nyesek gitu. Enggak. Oh iya di kemarin begitu di situ. Tapi kalau kita nggak ada cara menangani yang Atau dulu ya belajar loh. Iya saya ada baru belajar. Jadi itu dulu cobain. berarti itu dulu sama. Kan harus sering kan. Tadi kan dikatakan pernah mengalami asma ya. Nah itu pernah ada edukasi nggak sih sebelumnya? Itu kan pasti udah pernah berobat nih. Nah, itu ada edukasi nggak dari dokternya atau dari tenaga kesehatan yang lain tentang asma? Atau udah ke klinik berobat Dikasih obat, pulang? udah. Oh, ini kan karena saya asmanya dari SMP ya. Oh, SMP. Dikonsultasi sama kanker bapak saya. Terus jadi itu katanya dulu saya tuh alergi debu. Alergi debu. Kan jadinya terus dikasih dirutinin itu disuntik apa gitu. Jadi kayak sebulan sekali, seminggu sekali gitu. Nggak tahu tuh maksudnya buat apa, maksudnya mungkin buat kekebalan kali ya. Tapi nggak dijelasin sama bebas ini tuh buat apa gitu enggak? Karena namanya kan masih Oh, masih iya. baru, jadi nggak tahu gimana gitu. Jadi suruh ikut suntik, ya udah suntik dari yang seminggu sekali, terus 2 minggu sekali, sampai sebulan sekali, sampai tuntas gitu. Dinyatakan sudah ini, tapi alhamdulillah sih setelah suntik itu selesai, debunya itu udah kayak bestian gitu sama saya. Udah ada bisa Soalnya dulu- beradaptasi ya Bu? Oh dulu bentar dulu kena dikit aja langsung sesek gitu. Tapi sekarang udah Enggak. tapi untuk dalam waktu yang dekat ini berarti belum pernah mendapatkan edukasi tentang asma gitu, atau ibu udah tahu cara pencegahannya biar nggak memperberat asma? Ya itu pemicunya aja deh. Iya. Kayak saya punya alergi ya jangan makan alergi. Ibu punya alergi apa? Itu sih. Oh siput. Nggak bisa karena misalnya kayak kaldu udang gitu nggak kelihatan belangnya tapi Iya. saya berasa langsung berasa di sini di gatal gitu. Oh iya. Tapi kalau kakaknya nggak ada alergi. Enggak dia malah. Biasanya kan kadang udara dingin gitu loh Bu. Cuma kalau udah ada dingin banget sih itu aja paling itu aja berat aja. Tapi Nggak sampai nggak gitu Oh. berat aja. Berdasarkan pengkajian kita yang tadi, kita menyimpulkan diagnosa keperawatan untuk keluarga ibu sekarang ini adalah pemeliharaan kesehatan yang agak kurang efektif mengenai asma ya. Kemudian kira-kira kemungkinan untuk dapat diubahnya nih ya Bu ya, dari skala mudah, sebagian, atau tidak dapat diubah. Jadi kita nih mau ngelakuin intervensi ke ibu. Nah, kita melakukan prioritas masalah nih. Tadi kan masalahnya itu mengenai pemeliharaan kesehatannya itu agak kurang mengenai asma. Nah, menurut ibu masalah ini kemungkinannya untuk dapat diubah itu dalam skala mudah, sebagian, atau tidak dapat diubah?
Maksudnya kan masalah nih, itu mau dikasih intervensi, mau dikasih edukasi. Nah itu buat berubahnya lagi itu mudah, sangat nggak mudah, sedang gitu. Susah diubah. Enggak, Mas kan belum edukasi gitu ya. iya nanti kiranya kira-kira ya bisa bisa dilakukan Ya. gitu. Bisa diterapin nggak sampai ibunya sampai itu bisa diubah dari masalah itunya. Mungkin Kalau potensi untuk dicegah, kira-kira bisa nggak dicegah Kak Men? Mengenai asmanya ini? bisa. Dan menurut Ibu masalah asma ini itu masalah yang berat atau masalah yang nggak harus ditangani, terus yang kayak harus ditangani sebagian aja, kayak kalau misalnya diperluin aja gitu. Ya rutin aja. Kalau misalnya kambuh doang ya Bu, ya. Kalau nggak kambuh Yang penting jaga biar jangan kambuh gitu aja. Biasanya kalau biar nggak kambuh, ibu ngapain? Ya, iya jangan Simpel capek atau ada Iya kayak sih. modifikasi lingkungan kayak misalkan ya biar harus bersih gitu. nggak memelihara kucing gitu Enggak. Emang sih utama tuh kalau orang asma tuh harus olahraga sih ya. Ya. Ibu olahraga nggak Bu? Itu senang kemarin karena ada kesibukan yang nggak bisa hadir jadi nggak senang. Kadang sih kalau emang lagi itu ya senang sendiri. Terakhir kapan Bu senang? Sebulan terakhir ini Yang nggak senang-senang. udah nggak senang lagi. Lagi kurang tunggu gitu. Iya lagi nggak Ibu dan mbaknya pengajian kita pada hari ini sudah selesai. Hasil kesimpulannya tadi diagnosa yang kita dapatkan pemeliharaan kesehatan keluarga tidak efektif. Untuk selanjutnya akan dilakukan edukasi terhadap ibu dan mbaknya apakah nantinya ibu bersedia. Baik. sebelumnya ada yang ditanyakan Bu dari pengajian yang tadi kita tanyakan, mungkin ada yang pengen ditanyain sama kita apa gitu Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, masih inget ya Bu dengan kami ya Bu, Iya. dari mahasiswa dari Stiker Keluarga. Jadi kan kemarin sudah dilakukan pengkajian ya Bu, terus juga sudah ditemukan masalahnya apa. Sesuai dengan perjanjian kemarin, kita kali ini akan melakukan pertemuan TUK yang pertama, yaitu nanti akan diberikan penkes edukasi mengenai asma ya Bu. Jadi nanti kurang lebih waktunya 15 menit, tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Iya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, belum ada. Oh, di sini sudah ada teman kami ya Bu yang akan mulai melakukan edukasi. Mulai bisa dimulai. Baik Ibu, perkenalkan, masih ingat ya Bu dengan saya Via, ini rekan saya dari Sita. Sesuai kontrak kemarin, hari ini kita akan ada edukasi mengenai asma ya Ibu. Sebelumnya yang Ibu tahu soal asma apa Ibu? Sesak napas. Jadi asma itu adalah penyakit kronis ya Ibu yang jangka panjang, maksudnya jangka panjang yang mengganggu jalan napas akibat adanya inflamasi dan pembengkakan di dinding paru. Jadi merasa saat lagi kambuh, rasa sesak itu kan ada pembengkakan gitu ya Bu. Lalu karena ada pembengkakan ini menjadi sangat sensitif terhadap masuknya benda asing dan menimbulkan reaksi yang berlebih. Akibatnya saluran napas menyempit dan jumlah udara yang masuk ke paru-paru menjadi sedikit. Itu yang bikin ibu sesak napas.
Lalu nah karena nafas yang masuk sedikit, ibu suka pasti merasa kayak nafas kayak nih tinggi gitu, ya, itu namanya wheezing ibu. Lalu juga ada batuk-batuk juga, ya batuk-batuk, dada sesak dan gangguan nafas biasanya malam hari. Kalau ibu biasanya kambuhnya melihat waktu nggak ibu? Enggak ya. Kalau lagi capek, kadang suka sesak gitu ya. Nah, jadi lalu untuk yang memicu asma itu kambuh ada banyak bu. Ada yang karena tadi aktivitas berlebih ya, saking capeknya nanti asma kambuh itu. Lalu untuk ada juga kontak dengan alergi, ya ibu punya alergi siput baik siput. Terus lalu juga kayak hewan-hewan peliharaan yang berbulu, yang bulunya bisa memicu asma kambuh kayak kucing, kayak gitu-gitu. Lalu juga ada iritasi pada penderita asma itu bisa disebabkan juga kayak asap rokok. Keluarga ibu ada yang rokok. Dia enggak ya bodoh. Adiknya mbaknya rokok, laki-laki. Ada yang rokok. Nah itu dia. Tapi nggak sering. Oh nggak sering. Mungkin lebih baik jika dijauhi dulu ya rokoknya, karena asma juga menurun kan. Adiknya juga bisa asma juga. Jadi kalau bisa rokoknya dikurangi karena itu bisa memicu asma kambuh. Lalu selain itu ada emosi yang berlebih kayak menangis terlalu sampai sesak itu bisa memicu. Lalu menangis tertawa terbahak-bahak juga bisa memicu. Banyak cenah. Lalu kayak stres juga, stres yang berlebih juga bisa memicu asma kambuh gitu. Terus juga ada akibat dari infeksi virus. Ada beberapa yang bilang katanya efek virus itu juga bisa memicu asma kambuh sama obat-obatan tertentu. Bisa dilanjut? Nah, selanjutnya ibu, nah jenis asma itu ada 3 ya bu. Yang pertama ada asma alergenik, terus ada idiopati atau non alergi, kemudian ada asma campuran. Nah untuk yang asma alergi ini tuh dia merupakan asma yang dipaparkan oleh kayak debu. Terus ibu juga punya alergi sama seafood. Nah itu memicu asma yang namanya alergenik. Nah kalau untuk asma idiopati itu disebabkan karena jenisnya itu dari polusi kayak kendaraan, kayak semacam debu juga sih bu, sama infeksi saluran pernafasan, sama dari emosi itu namanya asma idiopati. Nah kalau asma campuran ini dia merupakan gabungan dari kedua jenis asma yang alergenik sama non alergenik itu disebabkan karena sama juga sih bu kayak dari polusi sama dari udara. Nah terus untuk cara mencegah dan mengendalikan asma ini, yang pertama itu ibu menjauhi kayak dari sifat merokoknya ini, kayak yang adiknya ini yang tadinya ngerokok dekat ibu mungkin agak jauh bisa di luar gitu bu. Terus menggunakan bantal yang tidak dari bahan kapuk bu. Ibu menggunakan bantalnya dari bahan? Oh enggak. Ya terus bisa dari pencegahannya bisa dari olahraga, contohnya kayak berenang atau kayak senam yang ada di RT gitu ya bu. Terus kemudian makan makanan yang gizinya seimbang. Kemudian ibu sering mengontrol obat yang asma itu. Cuma kan ibu kalau misalnya itu kan tangannya gemeter ya bu, cuma pakai Ventolin doang. Dianjurkan sama dokter sih mengontrol obat secara teratur ya bu. Terus juga jaga kebersihan rumah ya bu. Di sini siapa yang suka bersih-bersih ya bu? Iya. Ibu. Nanti kalau ibu kecapean bisa masuk lagi nih kakaknya deh. Yang bersih-bersih. Nah segitu aja sih bu cara pencegahan dan mengendalikan asma. Sebelumnya apakah ada yang ibu tanyakan bu dari penjelasan yang tadi? Ini cukup jelas. Kalau tadi kan macam asma ada alergenik, idiopatik, sama campuran. Kalau ibu kira-kira yang mana tuh dari ketiga itu? Iya. Kayak itu ya, yang ketiga ya, campuran. Campuran ya bu ya. Jadi kadang karena udara, kadang karena alerginya, campuran berarti ya. Karena emosi. Iya emosi. Berarti campuran.
Berarti cukup jelas Bu dari penjelasan. Iya, terima kasih Mbak. Berarti tadi kan udah dijelasin ya Bu ya, tadi asma itu apa, terus penyebabnya apa. Coba Ibu bisa sebutin nggak Bu, 3 deh Bu minimal penyebab dari asma itu apa aja Bu? Kan dari tekanan, Makanan, terus lingkungan, terus dari diri sendiri. dari sini. Ibu ya berarti udah ngerti ya tentang asma ya Bu. Baik, berarti sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Berarti sudah jelas ya. Jadi kalau begitu berarti untuk pertemuan yang pertama ini sudah selesai ya Bu ya, untuk TUK pertama ini. Nanti kita akan bertemu lagi di TUK kedua ya Bu. Nanti kita akan evaluasi lagi mengenai PNKES kali ini. Jadi Ibu jangan sampai lupa ya Bu tadi edukasi yang diberikan. Baik, kalau begitu nanti kita akan bertemu lagi di TUK kedua besok ya Bu ya. Yang Ibu bertemu lagi ya Bu dengan kami. Masih ingat kan ya Bu dengan kami semua? Jadi kan kemarin sudah dilakukan pertemuan TUK yang pertama ya Bu ya. Kemarin kan membahas mengenai apa itu asma, penyebabnya dan yang lain-lain ya Bu ya. Masih ingat Bu semuanya masih ya Bu ya. Baik, nanti kan kita akan melakukan intervensi juga ya Bu ya hari ini. Lalu juga ada penjelasan mengenai tentang modifikasi lingkungan, sama ada tentang pelayanan kesehatan ya Bu. Nanti kurang lebih waktunya 20 sampai 30 menit lah ya Bu ya. Kesini saja. Ibu bersedia? Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Bu? Baik, sebelum kita mulai ke intervensinya, mungkin kita mengingat-ingat ke pertemuan yang kemarin ya Bu ya. Tentang asma dulu nih. Ibu kemarin sudah dijelasin ya apa itu asma ya Bu. Kemarin asma itu apa sih Bu kalau misalkan dari yang Ibu tangkap dari edukasi yang kemarin? Ada penyekakan di dalam ini, jadi ikutin saluran nafas. Udaranya jadi susah masuk ya Bu, jadi sesak ya Bu ya. Terus kemarin kan juga dijelasin penyebabnya ya Bu ya. Penyebabnya ada apa aja sih Bu kalau asma itu? Ada dari makanan, dari lingkungan, sama dari diri sendiri. Dari sendiri sendiri ya. Terus kemarin tuh ada jenis asma tuh ada 3 ya Bu ya. Ada yang alergenik, terus ada yang idiopathic sama yang campuran ya Bu ya. Kalau yang alergenik tuh karena apa sih Bu? Alergi. Kalau yang idiopathic tuh karena apa? Itu yang Polusi ya Bu. Kalau campuran keduanya. Kalau Ibu yang mana Bu? Dua-duanya berarti yang campuran ya Bu ya. Sama kemarin kan juga ada dijelasin cara untuk mencegahnya ya Bu ya. Kemarin cara mencegahnya apa ya Bu? menghindari alergi itu ya. Berarti kalau Ibu menghindari apa Bu? ya itu makanannya. Sama lingkungannya ya Bu ya. Baik, berarti Ibu masih hafal ya Bu ya, sudah mengerti sekarang ya Bu ya tentang asma. Baik, kalau begitu sekarang kita masuk ke intervensinya ya Bu, cara mengobati atau cara mengurangi sesak kalau misalnya Ibu lagi kambuh asmanya ya Bu ya. Nanti ada kita namanya intervensi terapi relaksasi nafas dalam ya Bu ya. Nanti akan dijelaskan sama teman saya sekaligus diajarkan caranya ya Bu ya. Ya baik Ibu, kita akan masuk ke intervensinya. Tapi perlu diingat ya Bu, untuk intervensi ini lebih ke menurunkan aja, meringankan. Tetap untuk bisa teratasi secara maksimal itu dibantu sama obat. Dan relaksasi nafas dalam ini tidak dianjurkan sebenarnya Bu kalau misalkan Ibu lagi sesak berat. Karena kalau lagi sesak berat, nafas dalam pun kayaknya susah untuk dilakukan. Jadi kalau misal sesak berat itu disarankan untuk meminum obat atau pergi ke pelayanan kesehatan. Tapi di sini kalau misalkan Ibu lagi capek, udah mulai kerasa nih sesak dikit-dikit, itu bisa diterapkan. Jadi sambil relax aja gitu Bu. Dan di sini kita juga akan ajarkan, nanti akan saya pandu dan diikuti sama teman-teman semua ya Bu. Nah untuk yang pertama yang pasti Ibunya harus relax. Duduknya udah nyaman tuh seperti itu. Gak apa-apa Ibu posisikan diri dulu aja. Nah kemudian kalau udah nyaman, duduk udah nyaman, udah relax, Ibu bisa tarik nafas dalam. Boleh sambil memejamkan mata. Iya. Misalkan biar sambil relax Ibu sambil menjamkan mata juga nggak apa-apa.
Yang penting tarik nafas dalam ya Bu ya. Tarik nafas biasa aja Bu, jangan tegang, relax. Tarik nafas, tarik nafas lagi, kemudian tahan selama 3 detik, dan hembuskan secara perlahan melalui mulut. Dilakuin itu Bu sampai merasa lebih nyaman. Kemudian kalau misalnya ada sedikit sesaknya sampai sesaknya berkurang. Kemudian ibu bisa nggak harus sambil duduk atau mau tiduran juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi di sana kalau lagi sesak itu sambil senggeran ya, jadi biar menekan sesaknya juga gitu. Ibu bisa ulangin lagi yang tadi saya bilang. Jadi posisikan secara nyaman, kemudian tarik nafas, kemudian tahan 3 detik dan hembuskan secara perlahan ya Bu. Kita mulai sama-sama ya Bu, teman-teman. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan 1, 2, 3. Hembuskan secara perlahan mulai. Sekali lagi. Tahan 3 detik. Hembuskan melalui mulut secara perlahan. Oke, gimana Bu? Mudah nggak Bu? Mudah. Nanti bisa diterapkan ya Bu. Tapi semoga nggak kambuh ya Bu. Tapi ini juga kalau misalkan Ibu lagi kecapean, mau relax, ini bisa dipakai ya Bu. Jadi nggak usah harus menunggu kayak kambuh dulu gitu. Ibu coba bisa nggak Bu sendiri? Coba Bu. Pertama gimana dulu Bu? Relax. Tarik nafas. Tahan diri. Iya. Baik, tadi kan sudah diajarkan bagaimana cara melakukan terapi relaksasi nafas dalam. Sekarang kita belajar bagaimana cara memodifikasi lingkungan agar asmanya tidak kambuh. Dari yang sudah dilihat sekarang dari pengkajian kita semua, yang didapatkan hasilnya di sini rumahnya ibu sudah cukup bersih, sudah tidak terlihat ada debu, itu sudah cukup baik ya Bu ya. Lalu juga untuk ventilasinya juga pintunya selalu dibuka Bu tiap pagi. Iya. Sampai kapan biasanya? Sampai mau tidur atau siang ditutup? Siang. Ini juga sudah bagus untuk ventilasinya, sudah ada pertukaran udara dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Lalu untuk tempat tidur di kamar, apakah ibu sering membereskan atau membersihkan tempat tidur agar tidak ada debunya? Rajin membersihkan kasurnya Bu. Kalau setiap kali mau tidur disapu dulu atau gimana gitu. Lalu juga mencuci spray biasanya berapa kali? Seminggu. Oke, untuk ventilasi di kamar juga bagaimana Ibu? Apakah sudah terbuka? Ada ini kamar. Oh, berarti di kamar nggak ada ventilasi keluarnya ya? Iya, maksudnya nggak kena angin luar gitu. Enggak. Iya Bu, kalau bisa mungkin jendela yang ini juga dibuka ya Bu, kalau misalnya pagi gitu biar lebih masuk udaranya, biar terbuka. Sama tadi kan udah ya modifikasi lingkungan. Selanjutnya adalah pelayanan kesehatan. Tadi kan Ibu bilang jarang banget ya Bu ke pelayanan kesehatan ya Bu. Soalnya juga katanya penyakit kan nggak terlalu parah gitu. Cuma kan pelayanan kesehatan itu nggak cuma pas kita sakit aja ya Bu. Bisa juga kalau misalnya kita kayak medical check up gitu Bu, kayak pengen tahu di tubuh kita ini kenapa, lagi ada apa gitu kan. Jadi nggak harus nunggu ibu kambuh dulu ya Bu ya. Ada baiknya mungkin dilakuin setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Biasanya kalau orang tua tuh suka cek kolesterol Bu, Kolesterol, asam urat, gitu-gitu. Mungkin bisa datang ke pelayanan kesehatan kayak puskesmas itu bisa.
apalagi kan Ibu ada BPJS ya Bu ya, jadi kan nggak perlu bayar gitu istilahnya. Jadi kan Ibu udah dijelaskan ya Bu bagaimana tadi cara memodifikasi lingkungan agar tidak menimbulkan asmanya kambuh. Boleh coba disebutkan kembali Ibu tadi bagaimana caranya memodifikasi lingkungan yang benar atau yang baik untuk tidak kambuh asmanya seperti apa? ventilasi dibukain, bersih-bersih tempat tidur. Terus evaluasi untuk pelayanan kesehatannya tadi yang udah saya jelaskan harus dilakukan berapa kali setiap kapan Bu? 6 bulan sekali kalau selesai. Iya. Nah. Baik. Sudah paham berarti ya Bu ya? Sekian dari kami ya Bu, dari pertemuan awal sampai akhir ini. Kami mengucapkan terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Apabila kita ada salah kata, mohon dimaafkan ya Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.